Nah, kalau untuk ponco sudo itu ngitungnya itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, selamat berjumpa kembali. Selamat datang di Wadi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng, dan untuk saat ini masih di jalur perkutut lokal alam. Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini saya mau menjawab atau membuat video untuk menjawab ada beberapa kawan yang bertanya tentang sisik kaki burung perkutut. Nah, jadi masih banyak yang masih belum paham atau masih bertanya. Itu bertanya di kolom komentar atau ada yang sempat WA juga. Dan di sini langsung aja saya mau membahas tentang sisik kaki burung, hitungan atau tentang burung sisiknya. Nanti saya bacakan untuk yang bertanya. Saya mulai dari ini di kolom komentar kawan-kawan ya. Dari Om Wisnu Wardana, beliau menulis di kolom komentar, bingung jadinya banyak di YouTube mengatakan bahwa sisik pecah atau pecahan sisik juga dihitung, atau sisik pecahan juga dihitung. Terus satu lagi di sini saya mau membacakan lagi, ada yang berkomentar atau di kolom komentar kawan kita, Om Denny Saputra. Om Denny Saputra berkomentar di kolom komentar, yang benar ngitung sisiknya apa garisnya, karena di channel sebelah ngitungnya garisnya. Jika sisik belah dihitungnya terhitung satu, jadi bingung. Jadi intinya di pertanyaan ini, jika sisik belah dihitungnya terhitung satu, jadi sisik belah itu dihitung satu, ada yang dihitung satu. Nah itu nanti saya bahas satu persatu nanti, supaya kawan-kawan yang belum paham nanti biar jadi paham. Gitu kawan-kawan ya. Jadi nanti yang buat contoh nanti ini Kelangenan di Pororo, ini Kelangenan. Nanti yang buat contoh, nanti buat prakteknya ini ajak syuting bareng. Gitu ya. Jadi nanti saya bahas satu persatu, langsung aja. Mungkin ini saya kasih keterangan atau untuk ini sedikit, bahwa ini saya kan ada untuk yang saya sampaikan nanti ini juga berdasarkan dari leluhur dulu atau mbah saya dulu. Jadi kalau seandainya ada yang kurang atau yang lebih, mohon dikoreksi untuk kawan-kawan yang berpengalaman, yang mungkin ada yang lebih paham. Kalau untuk perhitungan saya memakai ponco sudo yang saya dapat waktu itu dari mbah dulu. Jadi kalau yang untuk ada tambah-tambahannya saya kurang paham, nanti saya sambil jelaskan sambil menghitung sisiknya. Dan sekarang mau saya pakai video yang belakang biar lebih jelas. Mari kawan-kawan. Nah ini kan kawan, untuk yang buat contoh nanti. Nah nanti saya pegang dulu, yuk buat praktek ger. Nah biar kawan-kawan semua pada tahu, pada paham, yang belum paham. Nah ini kan kawan, untuk membahas satu persatu dari pertanyaan kawan-kawan kita. Dimulai dari Om Wisnu Wardana. Ini untuk mewakili kawan-kawan yang belum paham juga. Bingung jadinya banyak di YouTube mengatakan bahwa sisik pecah atau pecahan sisik juga dihitung. Nah, jadi untuk di sini ini maksudnya itu kan yang sisik pecahan juga dihitung.
Jadi gini, kalau untuk hitungan Poncosudho itu yang dulu saya dapatkan dari Mbah dulu, itu yang namanya Poncosudho itu hitungan dari hitungan kaki. Jadi hitungan kaki kalau Mbah dulu ngasih taunya, ngasih contohnya itu gini kan kawan. Jadi untuk dulu, nah kalau untuk Poncosudho itu ngitungnya itu dari ini, kalau dulu nih ya. Kalau untuk sekarang saya juga baru tahu yang namanya sisik kaki ngitungnya juga dari ujung jari. Tapi kalau yang saya dapatnya dari Mbah dulu itu ngitungnya itu dari ugel-ugel ini sampai ke sini. Nah ini yang namanya sisik kaki. Kalau dulu pernah pernah Mbah bilang, saya masih ingat, ini kan yang dihitung kan sisik kaki, bukan sisik jari. Nah kalau sisik jari otomatis nyampe ke jari, ke sini. Nah kalau sisik jari dihitung ya otomatis semuanya dong dihitung, ini juga, ini juga, ini juga. Tapi kan ini kan yang dihitung kan sisik kaki. Jadi kaki kan dari mulai dari ini ugel-ugel. Nah ini ugel-ugel sampai ini dihitung. Dan ini pun yang dihitung juga kecil, pecahan ini dihitung. Nah ini dihitung pecahannya. Nah ini pecahan ini dihitung dan mulainya dari mana. Nah dan untuk yang sekarang itu yang dihitung dari kaki atau di ujung jari. Nah itu kan dari ujung jari nih, dari ujung sampai ke lutut. Nah itu yang dihitung pecahan tapi dihitung satu. Nah itu yang dimaksud, itu yang pecahan dihitung satu. Contohnya ini kalau ada yang pecah itu yang dihitung satu nih, ada yang pecah ini dihitung satu, yang lurusannya jari tengah. Nah itu hitungannya. Cuman kalau saya mohon maaf, saya pakai yang Mbah dulu, yang kakinya yang jarinya nggak saya hitung. Jadi hitungannya pecahan pun dihitung mulainya dari mana. Nah nanti hitungannya dari sini nih, dari garis jari. Jadi garis jari itu yang di mana? Garis jari itu yang di sini nih. Nah ini garis jari itu mentoknya di sini karena ini ada sela-selanya. Dari habis-habisnya jari ini garisnya kan ini. Nah ini ikut jari. Terus yang di sini yang ini nih ikut jari. Nah yang mana? Yang ini. Nah ini ikut jari, ini ikut kaki. Yang di sini pun juga sama. Nah yang di ini ikut jari, jadi yang dihitung ini. Nah jadi yang ikut gerak ini ikut jari nih, ini ikut jari. Jadi dihitungnya mulai dari ini titik. Ini ada titik nih kawan-kawan. Nah saya perjelas, mudah-mudahan dimengerti. Nah ini yang dimaksud Poncosudho. Ini berdasarkan dari Mbah dulu nih. Ini ada titik satu kecil nih, ini dihitung satu. Bentar dulu, ini yang dihitung ini ikut jari. Ini ikut jari, berarti yang dihitung ini titik satu nih, kecil nih. 1 2 3 4 5 6 7. Ini hitung 2 nih, 7 8. Nanti dulu. Nah ini 7 8 9 10 11 12. Di sini nggak ada, ini di sini 12 dan di sininya. Nah tenang ger, ini buat biar kawan-kawan pada tahu nih. Nah ini hitungannya. Nah ini nih, yang ini kan selanya di sini nih. Jadi untuk ini hitungan jari. Nah ini kan hitungan jari. Jadi yang dihitung yang di garis, mulai garis jari dari apa ya namanya ini ya, sela-selanya ini nih. Nah ini kan sela nih. Nah ini kan sela-selanya nih. Nah ini agak repot enggak, ini megang saya sendirian. Nah ini hitung nih satu-satu nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini ada titik satu kecil 12. Nah hitungannya berarti 12. Nah kalau 12 itu kan hitungannya ketemunya
24. Nah 24 itu dari mana ya? Dari kalau 24 itu ya di Ponco Sudo itu kan jatuhnya ke 4 itu dari Pekso Peksi Sabdo Pandito Ratu, berarti Pekso Peksi Sabdo Pandito, berarti Pandito ini ketemunya Pandito. Itu untuk yang cara menghitung yang belah. Memang kalau yang namanya hitungan dulu itu pakainya yang hitungan pecahannya dihitung atau cuman sampai ke pergelangan kaki gitu kan kawan. Terus untuk Om Denny Saputra, nah ini juga mewakili untuk kawan-kawan yang barangkali belum paham juga. Yang benar ngitung sisiknya apa garisnya, karena di channel sebelah ngitungnya garisnya, jika sisik belah ngitungnya terhitung 1, jadi bingung. Nah ini juga sama yang tadi, maksudnya kalau ngitungnya garis atau sisik ya jelas sisiknya dong. Gitu. Jadi yang saya itu ya ngitungnya garis bukan sisik. Nah contohnya ini kayak gini, seperti ini kan kawan, ini kan sisik. Nah ini kan sisik. Nah ini kan sisik, ini kan garis, ini kan garis ini kan pembatas sisik. Jadi kan yang dihitung kan sisik, yang namanya garis sisik kan ini, bukan garisnya. Kalau garisnya ya banyak. Gitu kan kawan. Jadi itu tetap sisik nih, 1 2 3 4 5 dan seterusnya gitu. Ini namanya sisik ya. Jadi bukan garisnya ini, bukan yang putih, tapi yang hitamnya atau yang merahnya atau yang coklatnya ini namanya sisik, yang dihitung ininya. Nah gitu kan kawan. Jadi bukan sisiknya. Jadi untuk pecahan dihitung 1 ya, itu untuk hitungan. Kalau ini yang saya pakai itu yang hitungan Ponco Sudo yang tadi, yang dihitung pecahan. Kalau yang dihitung pecahan itu dari pergelangan sampai ke sini, itu pecahannya pun dihitung. Tapi dari mana itu juga saya kurang paham. Mungkin juga sudah ada ilmu titen yang dari sini sampai ke ujung jari, itu juga saya belum paham. Mungkin juga betul, itu juga hitungan benar, saya juga belum paham. Kalau ada kawan yang paham, mohon ditulis di komentar supaya kawan yang lain atau saya juga biar tahu. Kalau yang dari sini itu hitungannya 1, sisik 1, yang pecah pun dihitung 1, tapi yang lurusnya itu yang saya tahu, itu yang segini juga tahunnya juga mulai 2000 ke sini, tahun 2000 ke sini saya baru tahu. Kalau yang saya tahu itu ya yang Ponco Sudo di sini, Ponco Sudo. Jadi hitungannya ini yang dihitung dari pergelangan sama ini, gitu kan kawan. Terus untuk hitungan Ponco Sudonya dari mana kok bisa ini? Oh ya maaf, ada yang bertanya lagi di WA atau di kolom komentar itu tentang masalah Ponco Sudo juga. Jadi Ponco Sudo kurang, nah masalah pengurangan, ada kawan-kawan yang belum paham yang masalah pengurangan. Jadi kan kata-katanya kan ibaratkan 20, kayak tadi kan 12 yang kanan 12 kiri 12 ketemunya kok jadi 24 kok ketemunya jadi 4, kan dikurang 5. Ponco itu 5, Sudo itu kurang. Jadi masih yang belum paham itu yang masalah kata-kata kurang. Jadi kawan-kawan itu biasanya ngomongnya itu ya yang masalah kurang. Jadi gini nanti kan kawan, jadi kalau untuk masalah pengurangan, jadi yang namanya kurang, kalau untuk Ponco Sudo itu kan ponco itu kan 5 kurang ya kurang. Jadi yang kawan-kawan yang belum paham masih bertanya itu yang namanya kurang lah. Contohnya kayak tadi kan 12 kanan 12 kiri, jadi 24 ketemunya dikurang 5 4 lah, kok bisa 4? Kurang 5 24 kurang 5 kok jatuhnya 4. Nah itu 4 ketemunya apa, jatuhnya apa? Pekso Peksi Sabdo Pandito Ratu, Pekso Peksi Sabdo Pandito, nah, ketemunya Pandito. Kok bisa begitu? Nah yang di sini yang di kuncinya yang di sini nih, masalah kurang itu bukan kurang dikurangi 4. Jadi untuk kata-katanya nih, kurang 5 itu bukan kok dikurangi 5, tapi kurang 5 jadi 24 kurang 5 kurangi 5 jadi sampai habis yang nggak bisa dikurangi, tidak bisa dikurang 5. Nah itu sisanya itu yang buat
menentukan jatuhnya apa, itu yang paling terakhir. Seandainya jatuhnya itu 21, jadi kan kurang 5 kurangi 5 kurangi 5 sampai yang nggak bisa dikurang kan 1, sisanya ada 1. Nah 1 ini jatuhnya ke pekso. Contoh sisiknya dijumlah jadi 22 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 yang nggak bisa dikurang itu kan 2, jatuhnya ke peksi, atau ketemunya artinya peksi itu ya normalnya burung, sewajarnya burung, anggungan. Kalau yang 1 tadi itu kan pekso, itu kurang bagus dipelihara. Tapi kalau menurut saya itu kalau yang untuk pemula itu nggak usah mikirin yang itu dulu. Yang jelas yang dipikirkan itu bagaimana merawat burungnya dulu. Nanti masalah mitos-mitos yang ini yang itu nanti kita mendapatkan sendiri tuahnya tentang kita memelihara. Yang jelas dipelihara dengan senang dengan hati, biar supaya selaras. Nanti yang katanya nggak bagus nanti biar bisa bagus untuk diri sendiri. Bagus untuk saya belum tentu bagus untuk yang lain. Yang lain bagus terus saya pelihara belum tentu bagus ke saya. Jadi itu semuanya itu begitulah. Kalau namanya perkutut itu ya untuk nguri-nguri kebudayaan. Yang jelas semuanya ya untuk menyatukan kawan-kawan semua, sedulur-sedulur, untuk menyatukan kayak semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menyatukan semua, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah itu gini kan, kok malah membelakangi toh sini, di sini iyalah, sini aja. Nah gitu kan kawan ya. Jadi intinya, oh ya tadi belum selesai yang namanya kurang-kurang. Jadi bukan kok kurang 5 itu kurang kok namanya kurang 20 kok dikurangi 5 kok hasilnya kok ketemu 5, enggak. Jadi ya gitu. Tadi nyampe mana tadi ya? Tadi nyampe yang kedua. Jadi kalau seandainya perkututnya itu dihitung sisiknya jatuh semuanya di 23, dikurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 yang nggak bisa dikurang lagi, terakhir itu kan 3 sisanya, yaitu yang buat hitungan jatuhnya ke apa. 3 itu pekso peksi pandito, pekso peksi sabdo. Jadi ketemunya ke sabdo atau ucapan yang baik-baik. Jadi yang memelihara harus berucap yang baik-baik kan begitu. Terus untuk yang berikutnya ibaratkan di 24 jatuhnya ke sisanya yang nggak bisa dikurangi 5 tadi, itu kan 4 kan nggak bisa dikurangi. Nah itu kan jatuhnya ke pandito. Jadi pekso peksi sabdo pandito. Nah yang kayak tadi. Terus itu pandito ya orang suci gitu, bagus dipelihara. Terus kalau yang terakhir itu kan 25, ibaratkan 25 atau yang ketemunya 5 apa 15, 25, 35 atau yang 55 atau 10 atau 20, nanti ketemunya juga 25, kurang habis. Nah itu yang dimaksud habis. Nah di sini nih dipanggil habis itu yang diambil yang terakhir, 5 terakhir, nanti ketemunya ke 5. Jadi yang dibilang kan dikurangi 5 kurangi 5 habis. Nah ini habisnya ini kan ada hitungan satu, sabdo pandito pekso peksi sabdo pandito ratu. Jadi ketemunya kan ratu, bukan kok 1 tapi ratu. Jadi gitu kan kawan untuk perhitungannya. Ini menurut dari leluhur dulu atau mbah saya dulu begitu. Kalau kurang ya mohon maaf, kalau ada yang mengoreksi silahkan. Terima kasih. Dan mungkin ini aja dulu kan kawan untuk Om Wisnu Wardana dan Om Doni Saputra. Terima kasih sudah bertanya. Ini untuk mewakili kawan-kawan semua yang belum paham, terutama yang untuk pemula, untuk mau belajar tentang burung perkutut begitu. Dan kalau menurut saya yang namanya hitungan-hitungan begini, kalau yang pemula itu alangkah baiknya tidak usah mau pakai dulu. Kalau mau belajar ngitung boleh, kita nggak ngombyok terus ngitung sambil belajar boleh, nggak apa-apa, itu lebih bagus. Tapi ya kalau bisa ya memelihara, yang penting kita melihara dulu. Dan untuk yang lain-lainnya kayak yang ini itu nanti aja, yang penting burungnya sehat dulu dan selaras sama kitanya, nanti bisa sendiri untuk menyelaraskan. Soalnya burung itu baik untuk saya sendiri, nggak baik untuk yang lain, atau baik yang lain, atau pokoknya begitu intinya. Itu kan kawan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu, kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, kalau saya ada salah saya mohon maaf.
Dan kalau ada koreksinya silahkan dikoreksi. Kalau ada yang mau bagaimana silahkan di komentar aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.